Wanita itu hendak memecahkan kotak itu. Tapi tiba-tiba dia menjadi gila lagi, dan dikendalikan oleh sesuatu. Segera setelah itu, lehernya patah. Kotak itu memandangi seorang bayi. Gadis itu melihat ke kotak itu, tapi bajunya tersangkut di kancing. Kotak itu dibuka, di dalamnya ada seekor serangga. Di atas adalah permukaan kaca, dan ada gigi dan cincin. Gadis itu mencoba memakai cincin itu. Dia sangat puas dengan kotak ini, bahkan memeluknya hingga tertidur. Namun, dia tidak mengetahuinya. Bahaya sedang mendekatinya. Tiba-tiba, sebuah teriakan membangunkan gadis itu. Suara itu berasal dari kamar kakaknya. Saat itu mereka mengangkat selimut dan bantal untuk mencari. Melihat seekor serangga, terlihat sangat mirip dengan serangga di dalam kotak. Clyde memukuli serangga itu sampai mati. Tindakan ini membuat Amy marah. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Clyde yang berdiri tertegun. Keesokan harinya hal aneh lainnya terjadi. Amy duduk di depan kotak itu dengan bingung. Dia melihat ke cermin dengan muram. Clyde melihat mata putrinya pucat pasi. Dia ketakutan dan berlari menepuk bahu putranya. Ada apa, ayah? Apa yang salah? Di malam hari, Amy sedang tidur. Kemudian kotak itu perlahan terbuka. Serangga itu terbang keluar dan masuk ke toilet. Kakak perempuan Hana sedang menyikat giginya ketika dia melihat ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik, dia tidak melihat apapun. Dia hanya bisa terus menyikat giginya. Serangga itu hinggap di belakang kepalanya. Saat Hana membuka lemari, serangga muncul. Gadis itu sangat ketakutan. Saya tidak tahu kapan serangga muncul. Hana dengan cepat memanggil ayahnya. Ketika Clyde tiba, tidak ada serangga yang ditemukan. Tiba-tiba dia mendengar suara mendengung. Saat dia membuka pintu kamar, pemandangan di depan matanya membuatnya takut. Amy duduk di ruangan yang penuh dengan serangga. Amy sedang duduk diam sambil memegang sebuah kotak kayu. Clyde segera berlari untuk membawa Amy keluar kamar. Setelah masuk ke dalam mobil, Clyde sangat khawatir dan bertanya pada Amy. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Segalanya menjadi semakin aneh. Clyde punya firasat buruk. Amy menjadi semakin aneh. Gadis itu terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tubuh gelisah, ibarat makan selamanya tanpa kenyang. Semuanya, harap nantikan episode berikutnya. Tubuh gadis itu kesurupan. Amy terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sang ayah melihat kejadian itu. Saya menyarankan putri saya untuk makan perlahan. Maaf ayah, kembali ke kamarmu, kembali ke kamarmu. Amy tidak mengerti kenapa dia terus makan tapi belum kenyang. Jadi saya menggunakan pena listrik untuk memeriksa tenggorokan saya. Tiba-tiba lengan Raja Iblis itu membuat Amy ketakutan setengah mati. Pantas saja dia terus makan tapi belum kenyang. Ternyata dia mempunyai sesuatu yang lain dalam dirinya. Gadis itu mencoba mencari lagi. Namun lengan iblis tidak muncul. Keesokan harinya sesuatu yang aneh terjadi lagi. Saat Amy pergi ke sekolah, dia bertingkah sangat aneh. Dia diam-diam mengeluarkan ransel Amy untuk melihatnya. Tanpa diduga, Amy menemukannya. Gadis itu marah dan mengambil ranselnya kembali. Kemudian terlibat perkelahian dengan bocah itu. Kembalikan kotak itu padaku. Untungnya guru itu muncul. Kalau tidak, Amy pasti sudah menghajar anak itu sampai mati. Guru menyita kotak Amy. Tapi dia juga sangat penasaran kenapa. Amy sangat menyukai kotak itu. Akhirnya, apa yang ada di dalamnya? Jadi dia membuka paksa kotak itu. Tapi dia tidak tahu itu sangat berbahaya. Angin suram bertiup. Mata guru itu mulai berdarah. Dia ketakutan setengah mati dan lari. Tapi angin itu mengunci pintu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Tubuhnya terlempar maju mundur dengan suatu kekuatan. Itu akhirnya melemparkannya keluar jendela. Ada pembunuhan di sekolah. Semua siswa dibubarkan. Amy tidak terkejut saat mendengar cerita gurunya. Dia berkata karena gurunya menyita kotak itu, dia meninggal. Di dalam kotak itu ada temanku. Tidak ada yang bisa memisahkan keduanya. Lihat putriku bertingkah aneh. Clyde mengira kotak itu menyimpan rahasia tersembunyi. Ayah pergi mengambil kotak itu. Aku ingin makan sedikit lagi. Clyde membawa kotak itu keluar. Namun segera membuangnya ke tempat sampah. Amy mengetahuinya di dalam rumah. Kotak dibuang oleh ayahku. Aku akan menemukannya kembali. Ini hampir pagi. Amy ingin mencari kotak itu. Tapi Clyde tidak mengizinkannya. Tepat pada saat ini, Amy ditampar dan bertanya pada ayahnya kenapa dia menamparnya. Clyde tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Hana melihatnya, Clyde lah yang memukul Amy. Amy memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari rumah. Ia mengikuti perasaannya untuk menemukan kotak itu. Tidak lama kemudian, dia menemukan kotak itu. Amy kemudian meletakkannya di tanah. Kotak itu terbuka dan terdengar suara aneh.
Bunuh mereka semua, apa katamu? Bunuh ayahmu. Tolong hentikan. Bunuh dia. Tidak, tolong hentikan. Semua orang harus mati. Seketika itu juga Amy tidak bisa bergerak. Gadis itu terpaksa membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika semua orang melihatnya, mereka berpelukan. Amy telah kembali normal. Cincinnya juga telah dilepas. Segalanya sepertinya sudah berakhir. Namun pengusir setan mengetahui bahwa pertempuran baru saja dimulai. Jadi dia bersiap untuk mengusir iblis lagi. Aku yang terbaik. Aku yang terbaik. Aku yang terbaik. Menyelamatkan putrinya, dia menjadi penggantinya. Untungnya, pengusir setan juga menyiapkan beberapa hal. Dia membuang kotak kayu itu. Setelah membaca kitab suci, hantu itu merangkak keluar, lalu masuk ke dalam kotak. Setelah tenang, Clyde kembali normal. Agar kotak itu tidak merugikan siapapun lagi, pengusir setan mengambilnya. Kupikir semuanya sudah berakhir. Clyde dan mantan istrinya pun tetap hidup seperti semula. Sementara pengusir setan hendak menyegel kotak itu. Kemudian jiwa di dalam mobil meledak. Kotak itu masih tergeletak di tanah. Tunggu pengganti berikutnya tiba. Film berakhir di sini. Cerita selanjutnya akan lebih menarik lagi.